Al-Quran mengatakan famadza ba'dul haq illa dhalal fa'anna tusribun. Maka kebenaran itu pasti muncul lebih dulu, kecuali setelah itu kesesatan. Inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a. Inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah, semoga semua ada dalam sehat walafiat dan semoga semuanya senantiasa Allah berikan kita kemudahan di setiap urusan dan Allah berikan kita kekuatan dalam rangka ibadah kepadanya untuk meraih jannahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwafillah, kembali lagi bersama kami di channel Tasik Ngaji, channel yang insya Allah terus menerus menyuarakan kebenaran Islam bersama antum semua tentunya, untuk mengcounter segala fitnahan subhatan yang dilakukan oleh oknum yang jelas membenci Islam. Nah, ikhwafillah, di video kita kali ini kita akan tampilkan seorang bapak-bapak ya, tapi memang umurnya sudah agak sepuh juga. Nah, untuk menghormati beliau kita panggil saja kakek ya. Nah, kakek ini dalam videonya dia berani mencomot-comot ayat Al-Quran, memelintir ayat Al-Quranul Karim, sehingga kalau orang yang tidak tahu Al-Quran, yang tidak pernah belajar Al-Quran, nah, sepertinya dia akan percaya gitu ya terhadap omongan kakek ini. Salah satunya mungkin orang Kristen ya. Nah, mereka pasti akan percaya kepada kakek ini, kepada omongan kakek ini. Padahal apa yang disampaikan oleh kakek misionaris ini tiada lain dan tiada bukan untuk menipu jemaatnya, agar jemaatnya semakin jauh dari kebenaran Al-Quranul Karim. Nah, untuk itu, supaya tidak lama lagi, kita akan langsung saja saksikan videonya ikhwafillah. Silakan. Semua Alkitab, apa yang tertulis Alkitab ini diakui Al-Quran. Di mana Al-Quran mengatakan, ya, sekali lagi Al-Quran mengatakan bahwa Alkitab ini mengandung kebenaran. Contohnya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 176 di sana dikatakan zalika bi annallaha nazzalal kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab la fi shiqaqin ba'id. Demikianlah Allah telah menurunkan Alkitab dengan membawa kebenaran. Dengan membawa kebenaran. Artinya Alkitab ini diakui Quran mengandung kebenaran. Ya. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang kebenaran Alkitab. Jadi siapapun orangnya, mau Islam, mau Kristen, mau Buddha, mau Hindu, siapapun orangnya yang mempersoalkan Alkitab, sesungguhnya mereka menyimpang jauh. Sekali lagi, siapapun orangnya yang mempersoalkan kebenaran Alkitab, mereka menyimpang jauh dari kebenaran itu. Ya. Karena apa? Karena Alkitab itu sekali lagi mengandung kebenaran. Waduh, empuk sekali omongan kakek ini ya. Tadi katanya kakek ini mengatakan seluruh Alkitab itu diakui kebenarannya oleh Al-Quran. Nah, di sini maksud Alkitab itu adalah Bible ya, karena bahasa Alkitab itu adalah bahasa Arab. Alkitab itu adalah nama yang dipakai oleh Allah untuk menunjukkan kitab suci yang betul-betul datang dari Allah, bukan yang sudah diubah oleh tangan manusia, direvisi dan lain-lainnya gitu ya. Yang betul-betul datang dari Allah seperti Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Nah, itu dibenarkan oleh Al-Quranul Karim adanya ya. Seperti Taurat, Zabur, Injil, itu semua dibenarkan oleh Allah Ta'ala, bahwa Allah dulu pernah mewahyukan kepada nabinya. Nah, sekarang mana ada Al-Quran membenarkan isi Bible yang di dalamnya sangat jelas terdapat kontradiksi, yang di dalamnya justru menyekutukan Allah Ta'ala, yang di dalamnya justru mencemooh nabi-nabi Allah.
bagaimana Allah membenarkan isi Bible yang diklaim oleh kakek ini sebagai kitab Injil? Apakah kakek ini mimpi atau sedang menghayal? Bagaimana Al-Quran membenarkan seluruh Bible, sedangkan dalam Bible itu mengajak kepada kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kita harus jelaskan ya secara singkat dan padat. Yang namanya kitab suci itu dalam agama Islam itu sempurna, tidak ada perubahan, tidak ada penambahan ayat atau sisipan, tidak ada pengurangan atau revisi. Kalau ada kitab ya, kalau ada kitab yang sudah diubah, direvisi atau dikurangi isinya, hemat saya itu bukan kitab suci lagi, tapi disebut kitab edisi revisi oleh tangan-tangan manusia. Jadi kakek ini ingin mengatakan bahwa Al-Quran membenarkan isi Bible ya, yang diklaim oleh kakek ini kitab Injil, yang sudah ditambah, diubah, direvisi isinya, menyimpang dan tidak sesuai dengan kitab suci Al-Quran. Ini gimana ceritanya? Ya, nah kita akan lanjutkan lagi ikhwah. Ini semakin menarik ya. Silakan. Demikian juga Injil. Injil di sana dikatakan wal yahkum ahlul injil bima anzalallahu faulaika humul fasyid. Hendaklah pengikut Injil orang Kristen, sekali lagi orang Kristen memutuskan perkara apa yang diturunkan Allah di dalam Injil itu. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah dalam Injil itu, mereka orang fasyid. Itu Quran yang ngomong. Nah, lagi-lagi kakek ini mengharap bahwa dalam Al-Quran kitab Injil itu adalah Bible yang ada sekarang ini. Bahkan tadi disebutkan ada orang Kristennya. Di ayat itu ada orang Kristennya. Padahal tidak ada ayat Al-Quranul Karim ya, yang di dalamnya ada kata Kristen. Itu tidak ada. Sampai kiamat kurang 2 hari itu tidak ada dalam Al-Quran itu mengatakan Kristen di dalamnya. Tidak ada. Ayat Al-Quran tidak ada yang mengatakan Kristen di dalamnya. Baik. Ini sekali lagi mohon maaf ya. Saya harus minta maaf dulu karena beliau ini seorang yang sudah sepuh. Kita menghormati beliau karena sama makhluk Allah dan dari segi umurnya beliau sangat sudah sepuh ya. Baik. Yang namanya Injil itu yang betul-betul diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam ya, yang di dalamnya ada petunjuk dari Allah untuk mengesahkan Allah, untuk mentauhidkan Allah. Nah, sama misinya dengan kitab Taurat ya, Taurat, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah Ta'ala. Begitupun juga sama dengan kitab Al-Quranul Karim, untuk mengesahkan Allah, untuk mentauhidkan Allah. Jadi mohon maaf, Al-Quran tidak membenarkan isi Bible yang di dalamnya justru jelas-jelas memusyrikan Allah, menyembah kepada selain daripada Allah Ta'ala. Karena kitab Injil sejatinya yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa itu yang belum diubah oleh tangan-tangan manusia, itu betul-betul memurnikan ibadah kepada Allah Ta'ala, bukan kepada Isa sebagai utusannya. Nah, itu Injil yang ada dalam Al-Quran. Jadi Injil yang ada dalam Al-Quran itu adalah Injil yang mana isinya itu mentauhidkan kepada Allah Ta'ala. Dan Al-Quran memang membenarkan Injil itu. Tapi sekali lagi, Injil yang sama, Injil yang sejalan dengan kitab-kitab sebelumnya, kitab Taurat, Zabur, Al-Quran, semuanya mengesahkan dan menyembah Allah Ta'ala. Tapi bukan Injil yang sudah diubah, yang sekarang menjadi Bible ini. Jadi sangat keliru ucapan kakek ini bahwa Al-Quran membenarkan semua isi Bible. Padahal Bible sendiri sangat bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Salah satunya, ini yang paling mendasar, adalah dalam Bible itu menyekutukan Allah Ta'ala, bahwa dalam Bible Isa disembah sebagai Tuhan. Sedangkan dalam Al-Quran jelas, orang yang mengatakan bahwa Isa itu adalah Tuhan, dia telah kafir. Nah itu ya, kita akan lanjutkan lagi, Khafilah. Silakan. Bagaimana dengan 2 ayat ini? Masih banyak kalau saya sebutkan. Mereka menghakimi bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan, Alkitab itu sudah
Alkitab itu sudah dirubah. Dari mana sumbernya? Sedangkan Al-Quran tidak mengatakan begitu. Toh kalau ada mengatakan begitu, berarti mereka bertentangan dengan ada 10 ayat yang mengatakan bahwa Alkitab adalah kebenaran. Baik. Nah, di sini ya, kakek ini mengatakan tidak ada ayatnya dalam Al-Quran bahwa kitab Injil itu memang sudah ada yang mengubah oleh tangan manusia. Katanya kalaupun ada berarti bertentangan. Nah, kita akan jelaskan. Al-Quran itu sedikit pun tak ada bertentangan di dalamnya. Tidak ada kontradiksi dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sangat jelas dan lantang mengatakan bahwa ada kitab yang diubah oleh tangan manusia. Dan mereka mengatakan bahwa ini adalah dari Allah Ta'ala. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, kitab apa itu? Ya, kitab kakek ini. Yang dari tahun ke tahun direvisi, yang dari tahun ke tahun ada penambahan ayat, sisipan. Ternyata setelah dicek, ayatnya itu adalah ayat palsu. Dan mereka mengatakan bahwa itu dari Allah, itu dari Tuhan. Padahal itu hasil revisi tangan manusia. Nah, bukankah Al-Quran ini menyatakan kebenaran? Bukankah ini sudah jelas dalam Al-Quran bahwa ada kitab, yang mana kitab itu lalu kemudian diubah oleh tangan manusia. Yang sebelumnya, kitab itu betul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa, diwahyukan kepada Nabi Isa. Tapi Al-Quran mengatakan bahwa ternyata ada orang yang merubah kepada isi kitab itu, sehingga isi kitab itu jauh dan menyimpang dari apa yang Allah wahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, itu ikhwafillah. Kita akan lanjutkan lagi. Ini semakin menarik nih ikhwafillah. Silakan. Namanya kebenaran itu pasti muncul lebih dulu daripada kepalsuan. Itulah sebabnya Al-Quran mengatakan famadza ba'dul haq illa dhalal fa'anna tusribun. Maka kebenaran itu pasti muncul lebih dulu, kecuali setelah itu kesesatan. Maka bagaimana kamu bisa disesatkan? Itu Quran. Waduh. Ini kakek misionaris enak saja ya, potong ayat Al-Quran. Dia katakan pamaza badul haq, tidak dibacakan kalimat sebelumnya di ayat tersebut. Dan dia terjemahkan kebenaran itu datang lebih awal. Jadi orang Kristen itu, ya saya tangkap ya, orang Kristen itu kan datang lebih awal, bahwa orang Kristen itu adalah kebenaran. Dan dia tidak membaca kalimat sebelumnya di ayat itu. Bahwa kalau misalkan kita melihat ayat Al-Qur'annya, Allah Ta'ala berfirman, faqala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fadzalikumullahu rabbukumul haqq, famaza ba'dal haqqi illa dhalal, fa anna tusrafun. Nah, di ayat ini sudah jelas sebetulnya ikhwafillah. Fadzalikumullahu rabbukumul haqq, maka itulah Allah Tuhan kamu yang sebenarnya ya. Jadi Allah adalah Tuhan yang benar. Tidak ada setelah kebenaran itu. Artinya tidak ada setelah kebenaran bahwa Tuhan itu Allah kecuali kesesatan. Artinya yang mengaku bahwa ada lagi Tuhan selain Allah ya, bahwa dia itu sesat begitu ya, kalau misalkan melihat ayat Al-Quran ini begitu. Jadi Bapak ini enak saja ya memotong ayat Al-Quran, membacanya pun juga keliru, salah, akan mengubah kepada artinya, akan merubah kepada artinya, maknanya. Sudah itu dia tidak membaca dari awalnya gitu ya. Jadi sebetulnya Bapak ini ingin menjauhkan orang-orang Kristen di sana dari kebenaran Al-Quran ya. Pecinya sih bagus, apalagi ini kokonya ya, sudah bagus Masya Allah. Tapi sayangnya hanya untuk mengajak kepada kekufuran dan kesyirikan di hadapan Allah Ta'ala. Nah ikhwafillah, kita sebagai kaum muslimin harus lebih hati-hati lagi menjaga akidah kita dengan mempelajari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Nah mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi benteng bagi akidah kaum muslimin pada khususnya. Dan semoga kita menjadi
termotivasi untuk banyak belajar Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.